warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat geografi, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Meskipun dengan kondisi yang seperti ini, kita harus tetap semangat dan jangan pernah bosan untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Klasifikasi sumber daya alam. Ya, sahabat geografi, sekarang kita terlebih dahulu memahami apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Nah, maksudnya di sini itu semua potensi alam baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam memang sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Tanpa tanah, air, hutan, udara, dan mineral, suatu bangsa tidak dapat mengembangkan pertanian, perikanan, dan industri mereka. Sumber daya alam juga membentuk lingkungan alam yang berguna demi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. Untuk itu, sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Sekarang, di sini ada gambar air beserta pemandangannya ya. Kemudian, ada sinar matahari. Nah, dari kedua gambar ini, itu termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Maksudnya di sini adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama. Persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Nah, selanjutnya ada gambar batu bara, pertambangan batu bara. Kemudian ada gambar besi. Terus ada gambar emas dan mineral. Nah, dari ketiga gambar ini termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Ketika dikonsumsi, sumber daya tak terbarukan secara mendasar berubah atau hancur. Misalnya kita membeli emas, kan secara tidak langsung kita mengonsumsi memakainya sampai itu habis dan dikeruk terus emasnya. Begitu. Ya, sahabat geografi, kemudian ini ada dua klasifikasi kan. Ini termasuk klasifikasi sumber daya jenis apa? Nah, termasuk klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Selanjutnya, ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya yang tadi berdasarkan sifat kelestariannya. Nah, di sini ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Apa itu sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Contohnya ada tanah, batu-batuan, air, udara, ya. Kemudian ada sumber daya hayati atau biotik. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati ini berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar, dan peliharaan. Contohnya di sini ada sayur-sayuran, buah-buahan. Terus kemudian ada ini hewan ternak, ada kambing, sapi,
bebek, ayam, kambing, udah. Kemudian ada sawah atau perkebunan. Nah, dari kedua golongan ini termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Lanjut. Lah, di sini ada gambar besi lagi nih. Ada batuan juga, ada emas, ada kayu, ada pertambangan minyak bumi, ada sinar matahari, pertambangan batu bara, ada lahan pertanian yang luas, juga ada lahan seperti lapangan yang luas juga. Nah, dari gambar ini mari kita kelompokkan dulu ya. Besi, batuan, emas, dan kayu. Ini menjadi klasifikasi kita golongkan sebagai sumber daya alam materi. Kemudian minyak bumi, sinar matahari, pertambangan batu bara termasuk dalam sumber daya alam energi. Kemudian ada lahan pertanian, lahan hutan termasuk dalam sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam materi, energi, dan ruang itu termasuk dalam sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Terima kasih telah memperhatikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.